Khadijah, wanita bangsawan yang mengorbankan segalanya untuk Nabi, wafat di bulan Ramadan. Bayangkan, seorang wanita bangsawan Quraisy, bergelimang harta, dihormati seluruh Mekah, namun ia memilih menyerahkan segalanya, hartanya, kehormatannya, bahkan hidupnya, demi mendukung dakwah Islam. Tapi tahukah kamu, wanita luar biasa ini wafat di bulan suci Ramadan, dalam keadaan miskin dan sakit. Siapa sebenarnya Khadijah binti Khuwailid? Kenapa Nabi Muhammad begitu mencintainya bahkan hingga bertahun-tahun setelah wafatnya? Dan apa peristiwa besar yang terjadi sebelum wafatnya yang membuat hati Nabi benar-benar hancur? Teman-teman, tonton video ini sampai habis, karena kita akan mengungkap perjalanan luar biasa wanita pertama yang masuk Islam dan mengorbankan segalanya untuk Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid lahir sekitar tahun 555 Masehi, di Mekah, sekitar 15 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy yang terhormat. Ayahnya, Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ibunya, Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham. Silsilahnya berasal dari Bani Asad, salah satu cabang Quraisy. Jika ditelusuri, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakek keempat, yaitu Qusay bin Kilab, pendiri supremasi Quraisy di Mekah. Khadijah bukan wanita biasa. Ia lahir dalam keluarga Quraisy yang terpandang, tapi berbeda dari kebanyakan perempuan bangsawan di zamannya. Saat wanita lain bergantung pada suami, Khadijah justru menjadi seorang pengusaha sukses. Faktanya, ia memiliki kekayaan yang lebih besar dari gabungan seluruh pedagang Quraisy saat itu. Ia menjalankan bisnis perdagangan yang luas, mengirim kafilah dagangnya hingga ke Syam. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui, Khadijah tidak hanya kaya, tapi juga sangat selektif dalam memilih orang kepercayaannya. Dan disinilah takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda jujur bernama Muhammad bin Abdullah. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Tapi setelah menjadi janda, banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya. Anehnya, ia justru memilih seorang pria yang saat itu tidak memiliki harta atau status tinggi. Kenapa? Jawabannya ada dalam satu kata, Al-Amin. Muhammad dikenal sebagai orang yang paling jujur dan terpercaya. Setelah melihat bagaimana ia menjalankan perdagangannya dengan bersih dan tanpa tipu daya, Khadijah yakin, inilah pria yang berbeda dari semua laki-laki lain di Mekah. Dan inilah awal dari kisah cinta paling indah dalam sejarah Islam. Kalian pasti tahu momen ini. Saat pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Nabi Muhammad pulang dalam keadaan gemetar ketakutan, lalu berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Tapi tahukah kalian, Khadijah tidak panik, tidak ragu, tidak bertanya macam-macam. Sebaliknya, ia langsung berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung silaturahmi, membantu orang miskin, dan menolong yang kesusahan." Kata-kata ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah dukungan pertama dalam sejarah dakwah Islam. Seandainya Khadijah ragu sedikit saja, sejarah bisa berubah. Tapi tidak, ia langsung percaya. Bahkan, ia segera membawa Nabi menemui Warakah bin Naufal, yang kemudian memastikan, ini adalah Jibril yang juga turun kepada Musa. Khadijah adalah Muslim pertama, pendukung pertama, dan perisai pertama bagi Nabi Muhammad. Tapi tidak ada perjuangan tanpa ujian. Sejak Islam mulai berkembang, Khadijah kehilangan segalanya. Harta yang dulu berlimpah, ia habiskan untuk membantu kaum muslim yang miskin. Lalu datanglah tahun yang paling menyedihkan dalam hidup Nabi. Kaum Quraisy melakukan boikot besar-besaran terhadap kaum muslim di lembah Abu Talib. Selama 3 tahun, mereka kelaparan, kehausan, dan hidup dalam penderitaan. Khadijah, yang dulu kaya raya, kini hanya bisa makan dedaunan dan minum air yang hampir tidak layak. Disinilah titik terberat dalam hidupnya. Tubuhnya semakin lemah, dan penyakit mulai menggerogoti dirinya. Dan akhirnya, di bulan suci Ramadan, tahun ke-10 kenabian, Khadijah menghembuskan nafas terakhir di pelukan Nabi Muhammad. Saat itu, tidak ada harta, tidak ada kemewahan, bahkan tidak ada kain kafan yang layak untuknya. Ia wafat dalam keadaan miskin, tapi penuh kemuliaan.
Teman-teman, tahukah kalian? Bertahun-tahun setelah wafatnya, setiap kali Nabi Muhammad mendengar nama Khadijah, air matanya pasti menetes. Pernah suatu hari, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah memberimu istri yang lebih baik dari Khadijah?" Jawaban Nabi membuat Aisyah terdiam. "Demi Allah, tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Saat semua orang mendustakanku, dia beriman. Saat semua orang meninggalkanku, dia mendukungku. Dan dari dialah aku mendapatkan anak-anak." Sampai akhir hayatnya, Khadijah tetap menjadi cinta pertama dan utama Nabi Muhammad. Dipuji langsung oleh Allah dan malaikat Jibril. Suatu ketika, Jibril turun membawa salam dari Allah untuk Khadijah, menyampaikan bahwa Allah telah menyediakan rumah di surga untuknya. Dari pernikahan Nabi dengan Khadijah lahirlah keturunan Nabi, termasuk Fatimah Az-Zahra, yang menjadi ibu dari Hasan dan Husain, dua cucu kesayangan Nabi dan keturunan Nabi sampai Imam Mahdi kelak. Ibunda Khadijah binti Khuwailid dimakamkan di pemakaman Al-Em'ala, Mekah, Arab Saudi. Khadijah adalah contoh nyata bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan pada hartanya, tapi pada keteguhan hatinya dalam mendukung kebenaran. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.